Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang terus diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun. Karena dia dapat hidayah Allah, maka aku pastikan, aku jamin kata Allah, dia akan selalu sukses dan bahagia dalam setiap kehidupannya. Ada orang-orang yang hidupnya ditempel oleh hidayah Allah. Jadi kemanapun dia beraktivitas, hidayah tempel. Tadi kan saya katakan, hidayah itu solusi. Hidayah itu kemudahan ibadah. Hidayah itu kesuksesan. Jadi apapun yang dia kerjakan, bahagia saja. Apapun yang dia lakukan, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah, hari ini kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat yang terdekat, Allah turunkan hujan di beberapa titik yang saat suasana mendung pun Nabi menyambut nikmat Allah ini dengan doa beliau yang singkat tapi begitu padat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, mohon jadikan hujan yang mungkin akan menimpa kami ini mengenai kami. Ya saba yusibu sayyiban wa musibatan. Jadi ingat, turunan kata ini, saba yusibu sayyiban musibah, itu semua yang menimpa kita, semua yang kita alami. Jadi sebetulnya kata musibah itu netral, Pak, Bu. Apa yang kita alami itu musibah. Saya pun melihat antum ini sekarang musibah. Ya, dapat kenaikan jabatan, musibah. Dapat tambahan harta, musibah. Ya, jadi semua yang kita alami itu musibah. Dan semua yang ini musibah ini. Semua yang kita dapatkan, hakikatnya semua bersumber dari Allah. Karena itu sifat orang beriman, ketika mendapati apapun dalam hidupnya, maka dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah supaya meminta bimbingan. Kalau harta dibimbing menggunakan harta dengan baik, kalau kedudukan supaya kedudukan digunakan dengan baik, kalau ilmu minta bimbingan supaya ilmu bisa bermanfaat dengan baik. Karena itu di Quran surah kedua ayat 156, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf, ketika kita kemudian disebutkan kalimat musibah pertama kali dalam Al-Quran, maka dilekatkan dengan kalimat kembalikan semua kepada Allah supaya jiwa kita merasa tenang dalam menghadapinya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini rumus. Tapi kebanyakan rumus ini hanya digunakan pada hal yang terlihat atau nampak terasa kurang menyenangkan saja. Ada yang meninggal, baru innalillahi. Ya, ada yang sakit, baru innalillah. Ada yang kecelakaan, baru innalillah. Kenapa banyak digunakan pada posisi itu? Karena pada saat itu banyak orang ingat Allah. Sakit, baru ingat Allah. Kena sesuatu yang kurang menyenangkan, baru ingat Allah. Ada yang wafat, baru ingat Allah. Sementara semua kenikmatan pun yang terasa menyenangkan, semua dari Allah. Kenapa saat kita mendapatkan harta tak ingat Allah? Bahkan ketika harta itu bertambah, hisabnya kan semakin ketat. Ketika ilmu semakin bertambah, hisabnya pun semakin ketat. Ketika kedudukan semakin meningkat, hisabnya pun semakin ketat. Karena itu, setiap kita mengalami peristiwa apapun, kalau semua kita serahkan kepada Allah, itu akan ringan. Ya. Hujan ringan, panas ringan, alhamdulillah. Karena itu kalimat Nabi ya menyandingkan kalimat sayyiban dengan nafi'ah. Sepanjang semua bersumber dari Allah, pasti akan ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, mohon jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kami saat ini, hadirkan manfaat untuk kehidupan kami. Kalau bukan dunianya, jadikan untuk akhiratnya ya Allah. Mungkin dunia belum terasa, Pak, taunya basah saja. Motor basah, mobil basah, ya, mohon maaf, sendal basah, pakaian basah, terasanya basah saja. Tapi lihat nanti ketika kita berpulang kepada Allah, setiap butiran hujan itu boleh jadi itu yang memperberat mizan kita untuk mendapatkan surga yang kita inginkan. Ya, itu yang dimaksudkan diantaranya di dalam surah Al-Zalzalah itu di ayat yang keempat. Ya, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu
Wa qala al-insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Fokus baik-baik, ketika bumi digoncang sekuat-kuatnya. Saya pernah terangkan kalimat ini. Jadi kalau disebutkan sekali saja, katanya zilzal, zilzal itu gempa. Kalau disebutkan sekali saja, baik dengan kata kerjanya, verb, fi'il, idza zulzilatil ardu, sampai di sini sekali saja, itu artinya goncangan dahsyat yang menyebabkan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tinggi bangunan jatuh ke bawah. Itu sekali sebut. Tapi kalau disebutkan dua kali, baik yang keduanya kata kerja atau sifatnya. Kata kerjanya disebutkan dua kali, misal idza zulzilatil ardu zulzilat, misal di luar Quran. Atau sifatnya untuk menunjukkan kedahsyatannya pakai zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sifatnya. Itu artinya saking dahsyatnya gempanya, bukan yang tinggi jatuh ke bawah, tapi yang di bawah naik semua ke atas. Kata Allah, lihat baik-baik, saat nanti semua orang merasakan gempa yang dahsyat pun menjadikan bangunan tinggi jatuh ke bawah dianggap biasa. Dulu kan gempa nggak biasa, Pak. Getaran kecil aja kita sudah berdoa, astagfirullah, Allahu Akbar, ayal ini, ada gempa, astagfirullah, Allahu Akbar. Orang sudah takbir. Sekarang gempa di mana-mana sudah jadi tayangan biasa, jadi hiasan media saja. Sekarang Richter sekian, gempa di tempat ini sekian. Jadi informasi yang seakan-akan jadi bayangan tiap hari saja yang datang, jadi berita saja. Kata Allah, kalau nanti gempa dahsyat pun sudah tidak dianggap dan hanya sekedar berita lewat saja, maka aku akan turunkan satu gempa yang menjadikan bukan yang tinggi turun ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Karena itu ayat keduanya berkata, wa akhrajatil ardu thqalaha. Maka semua yang dikandung bumi itu naik ke atas saking dahsyatnya gempa. Baru semua manusia merasa heran. Wa qalal insanu mala. Ini ada apa ya? Kamu kemana aja kemarin? Aku kasih gunung batuk, kamu gak sadar. Aku kasih kemudian banjir, kamu gak sadar juga. Aku kasih kemudian tsunami, kamu belum sadar. Aku kasih likuifasi, kamu belum sadar. Sekarang aku berikan yang ini, baru kamu bertanya, ada apa ya? Ada apa ya? Kamu kemana aja, kata Allah. Di saat itulah baru kemudian Allah katakan, semua peristiwa yang kita alami, di situ setiap tempat yang kita pijak, benda yang mengenai kita akan bersaksi di hadapan Allah apa yang kita kerjakan pada saat itu. Karena itulah tadi saya katakan, perhatikan kalimatnya, yauma idzin tuhadditsu. Maka setiap yang menginjak, menempel, mengenai kita di bumi akan bersaksi kepada Allah sedang apa kita pada saat itu, saat benda-benda itu jatuh atau mengenai kita pada saat itu. Maka demi Allah saya katakan, insya Allah setiap tetesan air hujan ini ketika mengenai kita saat berangkat dari rumah, di perjalanan, bahkan sampai di sini, bahkan sebagian di luar ada yang terciprat airnya, mudah-mudahan itulah yang akan berkata di hadapan Allah saat mulut di nakhtimu ala afwahihim. Saat itulah dia akan berkata, ya Allah, saya menjadi saksi bagi si fulan di hari A jam sekian, saat yang lain mengejar dunia dan rileks dalam urusan dunianya, ada yang liburan, ada yang refreshing, ada yang datang kemana, si fulan ini aku kenai saat dia ingin mendekat dan berubah menjadi lebih baik di hadapanmu, datang ke Nurul Hidayah untuk mengaji. Ya. Mudah-mudahan satu saat kita akan dapatkan itu semua sesuai janji Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan menyiapkan dirinya sampai ke majelis ilmu dengan tujuan ikhlas untuk belajar. Awas, tujuannya bukan lihat ustadznya, tujuannya bukan update status, tujuannya ikhlas belajar walaupun sedikit yang dia dapatkan. Maka semua yang ia alami dalam perjalanannya akan Allah tuliskan lewat malaikatnya itu untuk meringankan langkah dia ke surga kelak. Itu janji Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ini sebagai pembuka, mudah-mudahan membuat kita lebih ikhlas untuk belajar.
Dan mari kita awali pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah dalam uraian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa itu hidayah? Satu, sampai masjid ini pun saking pentingnya bernama Nurul Hidayah. Ustadznya Adi Hidayah. Apa itu hidayah? Satu. Kedua, apa keistimewaan hidayah? Pertama, apa maknanya hidayah? Yang kedua, apa keistimewaan hidayah? Yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Tiga ini yang coba kita jawab di pertemuan pagi ini, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan setelah pengajian ini insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu. Hidayah setidaknya memiliki tiga makna utama. Saya ulang, setidaknya memiliki tiga makna utama. Satu, hidayah bisa berarti bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk beribadah. Bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk ibadah. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah ini, gampang, sholat gampang, enak. Bahkan sebelum waktu sholat sudah nanya, jam berapa sholatnya? Ini kan subuh baru selesai tadi. Ada orang baru subuh, udah nanya isya Pak. Padahal baru subuh, isya nanti jam berapa katanya. Sebaliknya kalau jauh dari hidayah, itu agak repot tuh. Jangankan adzan, qomat pun belum tersentuh. Ujung waktu pun belum nanya. Tapi kalau masuk Ramadan, baru sahur nanya buka. Buka jam berapa, baru sahur. Jadi hidayah, jika sudah didapatkan oleh seorang hamba, maka dia akan memberikan kenikmatan untuk mengejar kemudahan dalam ibadah. Karena itulah ketika Allah menyebutkan hidayah diberikan pada orang takwa, pertama kali kalimat hidayah ya disebutkan dalam Al-Quran. Ketika diberikan pada orang takwa, ciri orang takwa itu gemar ibadah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu jamak hidayah ya. Semua isi Al-Quran jangan diragukan kandungannya. Maka Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang takwa. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah itu, apa yang dilakukan orang ini? Maka pertama dia akan gemar menunaikan ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka meningkat keimanannya, dengan meningkatnya iman itu dia rajin menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia senang infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia senang berinteraksi dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, Al-Quran. Jadi kalau hidayah sudah datang, Allahu Akbar, salat rajin, jangankan fardu, sunnah diburu. Infak rajin, bahkan punya anggaran, hampir setiap hari dia cari. Ya, bahkan dia siapkan bekerja itu bukan untuk jadi kaya Pak. Kalau kaya biasa. Nabi itu dengan sahabat-sahabat yang pebisnis, pengusaha, pedagang, itu enteng Pak. Mengatakan kaya itu bagi umatku biasa, kata Nabi. Di kaya itu bagi orang Islam itu mudah. Yang sulit itu mengelola kekayaan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya sahabat Nabi yang berdagang itu sukses semua. Tapi tahukah Anda, ternyata motivasi mereka menjadi kaya itu bukan untuk mengumpulkan harta, tapi supaya bisa beramal dengan harta itu. Makanya ketika ada menawarkan surga seluas langit dan bumi, dan amalan pertamanya itu bisa infak, semua orang pengen kaya supaya bisa infak. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya, lihat kalimatnya paling kanan sebelah atas di mushaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda istighfar, koreksi diri. Jangan-jangan selama ini salah langkah. Salah langkah menggunakan harta, salah langkah mengamalkan ilmu, salah langkah menggunakan tubuh kita,
kaki salah langkah, mata salah pandang, tangan salah bergerak. Hati-hati. Ya, keluar masjid salah pakai sendal. Awas, hati-hati. Mata salah lihat. Istri di bawah, yang dilihat istri orang. Ya, hati-hati. Salah, banyak yang salah. Kata Allah, koreksi diri sebelum tiba waktunya pulang. Dan berharaplah punya cita-cita saat pulang nanti, punya tempat yang bagus. Anda di dunia punya harapan, nanti saya kerja, beli rumah begini, punya mobil sekian, pakaian bagus. Itu kan semua kita tinggalkan. Makanya saat seorang meninggalkan dunia, meninggal dia, kalimatnya telah meninggal dunia. Artinya semua yang melekat pada tubuh dia itu ditinggalkan. Maaf teman-teman, Anda mau kunjungan ke negara lain, bukan cuma bekal, butuh visa, bikin paspor, dan lain sebagainya. Sekarang Anda mau pindah ke akhirat, yang tempatnya lebih jauh. Jarak 1 hari perbedaannya sama dengan 1000 tahun. Masa kita ke sana nggak bawa bekal, kan nggak nyambung. Yang dekat saja butuh bekal, apalagi perjalanan yang jauh. Sekarang Allah balik, bekal kamu apa? Maka Allah tawarkan, kalau Anda ingin pulang, aku siapkan sebuah tempat di surga yang paling indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Silahkan Pak, mau maraton bebas, mau koprol silahkan, seluas langit dan bumi, nggak tahu ujungnya di mana. Lalu Anda katakan, saya pengen, ya Allah, apa amalannya? Ayat 134-nya, amalan pertama, amalan harta. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang yang gemar infak. Maka ketika ayat ini turun, sahabat tuh ngejar infak, Pak. Infak tuh kan nggak mungkin dikerjakan kalau nggak ada yang diinfakkan. Makanya ada yang berusaha untuk dagang. Supaya apa? Bisa infak. Abdurrahman bin Auf itu sampai jadi orang paling kaya se-Madinah pada saat itu. Kapaknya terbuat dari emas, boleh jadi terkaya di dunia pada masa itu, boleh jadi. Itu apa yang paling bahagia ketika beliau dapatkan? Bukan saat hartanya ada, Pak. Tapi ketika sepertiga orang Madinah itu diinfaki oleh beliau, dibebaskan utangnya. Sepertiga orang Madinah, saya bebaskan utangnya. Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi, saya utangi, saya berikan modal. Sepertiga lagi disantuni oleh beliau. Jadi semua orang Madinah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, infaknya abadi sampai sekarang. Sumur Yahudi dibeli oleh beliau. Yang tadinya setiap orang datang bayar, kata Utsman, nggak usah, sekarang ambil ya kalau haus. Ada kebun kurma sekitarannya dibeli oleh Utsman, lapar ambil. Sampai sekarang itu masih ada, akan jadi pemukiman. Setiap ada bagian dari situ disimpan di Bank Saudi, diinfakkan, disedekahkan atas nama Utsman bin Affan. Sudah 15 abad. Menantu Nabi, sahabat Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, disebut pemalu. Bahkan malaikat Jibril datang kepada Nabi, kalau ada Utsman ikutan malu malaikat. Tuh. Masih bisa kerja untuk infak. Antum sahabat Nabi bukan, menantu juga bukan. Malaikat turun belum tentu malu lihat antum. Sekarang antum masih pengen ngejar dunia, apa persiapan Anda untuk akhiratnya? Dan Anda merasa satu saat kita akan pulang. Mungkin hari ini kita meninggal. Apa persiapannya? Maka kalau sudah Allah berikan hidayah kepada kita, maka persiapan akhirat itu lebih mudah, Pak. Enak gitu. Mau bangun, mau tahajud, seketika, bahkan bertanya, bahkan nyiapkan waktunya. Mau baca Quran, bahkan udah siap-siap, punya agenda. Sehari 1 juz, sehari 1 juz, 30 hari khatam. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa yang ingin ke surga angkat tangan? Masya Allah, yang surganya Firdaus, yang pengen bersama Nabi. Pertanyaan saya, untuk hari ini saja, berapa ayat yang telah Bapak Ibu agendakan untuk baca Quran ke surga itu? Cita-cita Firdaus bersama Nabi, baru 1 ayat, itu pun 1 huruf lagi, Shod. Di mana persiapan kita? 1 ini. Jadi pentingnya hidayah, pertama, hidayah bisa bermakna kemudahan untuk menunaikan ibadah. 2, hidayah bisa juga berarti perlindungan yang Allah berikan untuk membebaskan dari setiap kesulitan. Perlindungan yang Allah berikan untuk membebaskan dari setiap kesulitan. Saya seringkali istilahkan solusi dari persoalan yang kita alami. Walaupun tingkat kesulitannya paling tinggi. Bapak Ibu kalau hari Jumat itu ada 2 surah
dalam hadis yang diisyaratkan untuk dibaca. Ya, satu, ada Yasin. Yang kedua, ada Al-Kahf. Al-Kahfi. Apa artinya Al-Kahfi? Gua. Kenapa disebut surat gua Al-Kahf? Karena ada kisah yang terkait dengan gua itu. Jadi gua itu bahasa Arabnya ada dua. Ada gharun, seperti di At-Taubah saat Nabi dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy dan bersembunyi di gua Thur. Maka Allah menurunkan sebuah kisah menyampaikan pada kita, idhuma fil ghar, gharun, idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha. Nah, gharun, kalau disebutkan gharun maksudnya itu kapasitas yang disebut ghar. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ke Mekah, kemudian ke Jabal Nur itu, naik ke atas 700 meter ke atas itu, turun sedikit, itu nanti akan melihat di situ ada gua Hira, tulisannya Gharu Hira. Ya. Mudah-mudahan yang belum umrah atau haji bisa disegerakan ya. Ya. Tidak cukup dengan amin, nabung. Dari sekarang, nabung, siapkan. Ya. Nah, dua, ada yang disebut kahfun, al-kahf. Kalau kahfun, itu dalamnya lebar, Pak. Agak besar guanya. Sehingga yang masuk itu tidak hanya 1, 2. 3 bisa masuk, 5 bisa masuk, 7 bisa masuk. Kenapa surah ke-18 ini disebut dengan Al-Kahfi? Kahfun, bukan gharun, karena di situ akan dikisahkan beberapa orang pemuda. Ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 7. Artinya lebih daripada 1 dan 2. Mereka dikejar-kejar, terdapat kesulitan yang luar biasa, sedang punya problem, masalah. Bahkan masalah ini bisa berpengaruh kepada jiwa. Kalau bukan intimidasi, bisa dieksekusi. Dahsyat, Pak. Anda bayangkan, mohon maaf ya, beberapa orang pemuda sedang bertarung dengan nyawa. Kesulitannya itu bukan kesulitan biasa. Bukan kesulitan sekedar harta benda, pekerjaan yang belum didapat, uang bulanan yang belum diraih, kesulitan di perjalanan yang terkadang dengan macet. Bukan, taruhannya nyawa. Kalau ketahuan, selesai eksekusi. Kesulitan tingkat tinggi. Lalu mereka berlindung, datang, masuk ke dalam sebuah gua. Tapi yang paling menarik, ketika Allah memberikan perlindungan kepada mereka, apa yang disebutkan oleh Allah yang menyertai perlindungan ini? Buka di ayat ke-13-nya, di paling kiri di pertengahan, surah ke-18. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu para pemuda yang sedang mengalami kesulitan luar biasa. Bahkan bertarung dengan nyawa. Taruhannya eksekusi. Tapi dia beriman kepada saya, kata Allah. Beriman kepada Rabbnya, yang disebutkan Rabb. Sifat rububiyahnya masuk di situ, yang merawat, melindungi, memberikan bekal, mencukupkan, memberikan kenikmatan. Ketika dia beriman kepada saya, kata Allah, zidnahum huda, aku tambahkan hudan. Jamak dari kata hidayah adalah hudan. Ketika aku berikan hudan, aku lindungi dia. Bahkan kami tautkan hati mereka, warabatna ala qulubihim. Kami berikan kekuatan, konsistensi dalam hati mereka, dan dapat perlindungan kemudian di gua itu. Saking nikmatnya kalau sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, Bapak Ibu sekalian, semua masalah selesai. Saya tanya pada Anda ya, maaf nih, maaf sekali. Di gua, senikmat-nikmatnya tinggal di gua, dengan tinggal di rumah, nyaman mana? Rumah. Kalau di gua itu alas tidurnya itu empuk atau kasar? Kasar, keras. Gelap atau terang? Gelap. Kok bisa ada orang tinggal di gua, katanya tempatnya keras, kasar, gelap, tapi saking nikmatnya tidur sampai 309 tahun. Ada orang tinggal di rumah yang mewah, kasurnya empuk, bahkan ada kasur itu untuk kesehatan. Kamarnya fasilitas lengkap, tapi setiap 30 detik bangun. Disibukkan oleh kesulitan dirinya sendiri. Ini orang tinggal di gua, tempatnya terlihat sempit, keadaannya keras, ya gelap, tapi bisa nikmat tidur sampai 309 tahun, gak ada yang ganggu, dan diatur oleh Allah semua. Makannya cukup, cahaya cukup, setiap bolak-balik cahaya matahari itu masuk di setiap sudut, nikmat 309 tahun. Bisa enak aja bangun, kayaknya baru semalam kita tidur.
Kalau hidayah Allah sudah datang, maka kenikmatan hidup itu akan tiba, solusi setiap masalah akan hadir, sekalipun Anda tinggal di tempat yang paling sempit, keadaan batas, tapi kalau hidayah sudah datang, maka semuanya akan terlihat mewah dan nyaman dalam kehidupan. Jadi hidayah, bagian kedua, jika kita sudah mendapatkannya dari Allah, maka dia bisa berwujud solusi dari setiap persoalan yang kita alami. Satu, bisa kenikmatan ibadah. Ibadah yang menghadirkan kemudahan. Dua, bisa jadi solusi dari setiap persoalan yang dialami. Ya, nanti ya. Nih. Tiga, hidayah bisa berarti jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau sudah dapat hidayah, sukses, bahagia. Sukses, bahagia. Tiga, sukses dan bahagia. Ini sering kali saya ungkapkan. Bapak Ibu, ada sukses dan bahagia, satu. Ada sukses, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, belum tentu bahagia. Itu bahasa Arab standarnya fauz namanya. Turunannya disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Turunan ini bisa berarti faiz, faizah, faizin. Ya, itu artinya kalau ada yang namanya fauzi, faizah, fauz, faizin, fauzan, orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu bahagia. Secara bahasa. Kalau diharapkan bahagia saja, bahagia, tapi belum tentu sukses. Itu bahasa Arabnya fariha, fa, ra, dan ha. Ya, farhan, farah, itu bahagia. Jadi kalau yang diberikan nama farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Sekarang saya tanya, pilih mana? Sukses tidak bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan milih. Pilih mana? Pasti pengen yang ini. Karena itu Allah sudah mengerti isi hati kita, Allah sudah paham. Sebelum diungkapkan sudah tahu. Bahkan sebelum saya sampaikan tadi, di hatinya sudah berbisik pengen ini. Dalam bahasa Arab, sukses dan bahagia kalau disatukan itu namanya falah. Falahun. Kalau Anda beli kamus bahasa Inggris dan Arab, menemukan kalimat falah, itu terjemahannya success and happiness. Ya. Sukses dan bahagia. Ya, bahagia dan sukses, falah. Orangnya disebut muflih. Di kalau kita bekerja sudah menggenggam kesuksesan, kebahagiaan, disebut aflah namanya. Ya, saya menggenggam kesuksesan. Sudah saya genggam, gak ingin saya lepaskan. Saya bahagia. Maka tambahkan hamzah di depan awal kalimatnya, harakatnya fathah, a. Pindah ini ke sini, ini mati, sukun. Kalau sudah ada hamzah, rumusnya nanti diillat di ilmu saraf, ini hilang alif yang ini. Maka jadi aflah. Allah berjanji setiap orang beriman, kata Allah, aku janjikan kalau dia bisa mengikuti petunjuk Allah akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Buka Quran surah ke-23 ayat pertama. Quran surah 23 ayat pertama. Surah orang-orang beriman. Bahasa Arabnya al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Aflah. Qad aflaha. Pakai huruf tahqiq di ilmu nahwu. Ya, qad harfu tahqiqin yadkhulu ala kulli fi'lin. Ya, paham? Tidak. Ya. Qad huruf yang menjamin kepastian yang masuk dalam setiap kata kerja di bahasa Arab. Temannya lam. Kalau lam harakat fathah masuknya ke isim kata benda. Wal asr. Surah 103. Innal insana la fi. Qadnya enggak ada karena di situ ada tanda-tanda kata benda. Apa itu? Fi. Di ilmu nahwu tanda kata benda min ila an ala fi rubba ba kaf lam fi masuk di situ. Karena yang masuk kata benda maka menggunakan lam. Kalau masuk kata kerja menggunakan qad. Paham? Iya.
Qad aflaha, orang beriman itu kata Allah, aku pastikan, begini cara menerjemahkannya. Aku pastikan setiap orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Qad aflahal mu'minun. Kalau sudah bahagia, maka dirubah langsung oleh Allah, bukan pekerjaan lagi, langsung menjadi bentuk orang, subjeknya. Maka pindahlah kemudian orang-orang bahagia ini disatukanlah dengan hidayah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan itu, pesan kuatnya, maka ambil hidayah Allah itu. Nah, hidayah ini dalam bentuk jamak bahkan diberikan oleh Allah. Disebutkanlah di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat yang kelima. Orang bahagianya disebut muflih, jamaknya muflihun. Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahkan pakai hum. Kalau kita ngaji hum ini di ilmu nahwu, Allah bisa mengatakan begini di luar Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikal muflihun. Bisa. Tapi ketika humnya muncul, ini bukan sekedar kata ganti atau dhamir, tapi disebut dengan taukid, penguat. Kata Allah, perhatikan cara menerjemahkannya. Kita pakai ilmu balaghah di sini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang terus diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun. Karena dia dapat hidayah Allah, maka aku pastikan, aku jamin kata Allah, dia akan selalu sukses dan bahagia dalam setiap kehidupannya. Dan hebatnya bukan menggunakan fauqa tapi ala. Lihat sini. Baik. Riyadhus Shalihin, ini kitab. Ya, ada 1896 hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ketiga yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Setelah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang kedua Al-Arba'in 42 hadis, yang ketiga Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sampai nanti ke Syarah Muslim 9 jilid. Saya katakan begini. Hadzal kitab fauqal maktab. Ya. Kitab ini sekarang di mana, Bu? Pak? Di atas meja. Sekarang di mana? Di atas meja. Nah, di bahasa Arab itu atas itu ada dua. Ada fauqa, ada ala. Ini fauqa namanya. Al-kitab fauqal maktab. Tapi kalau begini, ala namanya. Al-kitab ala al-maktab. Bedanya yang pertama hanya begini, yang kedua nempel, Pak. Melekat. Perhatikan ayat ini. Ulaika pakai fauqa atau ala? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang hidupnya ditempel oleh hidayah Allah. Jadi kemanapun dia beraktivitas, hidayah nempel. Tadi kan saya katakan, hidayah itu solusi. Hidayah itu kemudahan ibadah. Hidayah itu kesuksesan. Jadi apapun yang dia kerjakan, bahagia saja. Apapun yang dia lakukan, sukses. Di rumah tangga karena hidayah nempel, bahagia rumah tangga. Di kantor sukses. Di pekerjaan nyaman, dan ibadahnya pun luar biasa. Itu yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Ammar bin As punya kedudukan, Muawiyah punya kedudukan, Umar jangan ditanya, Abu Bakar apalagi. Tapi tahukah Anda, di balik semua kenikmatan yang mereka rasakan itu, Al-Imam An-Nawawi menuliskan di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kesenangan mereka, sesibuk-sibuknya Utsman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari masih sempat bangun malam setiap malam menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Inilah hidayah. Jadi hidayah saya turunkan bisa berarti satu, ini kenikmatan ibadah, kedua solusi dari setiap problem yang dialami, ketiga kesuksesan dan kebahagiaan. Maknanya satu atau banyak? Jadi hidayah itu punya satu makna atau banyak makna? Banyak. Kalau banyak, maka rumusnya jadikan bentuk jamak, plural. Jamak dari kata hidayah adalah hudan namanya. Ya, hidayah jamaknya hudan. Karena itulah dalam Al-Quran kata hidayah ini sering berbentuk jamak. Seringkali menggunakan kata hudan. Hudan. Kenapa diberikan bentuk jamak? Ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda dekat dengan Allah, mendapatkan bimbingan Allah, bukan cuma satu yang ingin aku berikan, semuanya aku berikan.
Di Allah tidak ingin ada orang nikmat ibadah, tapi miskin, fakir saja. Ada orang kaya, tapi ibadah susah. Ini Pak, ini masjid nih Pak. Sini. Ini ada rumah orang di sini, jaraknya cuma 5 meter. Ini speaker masjid ke rumah dia begini. Ada orang sekilo di sini. Yang ini nggak punya apa-apa, sepeda pun nggak pernah mimpi. Setiap ke masjid jalan kaki Pak. Ini sepeda ada, motor ada, mobil banyak tuh. Ya koleksinya banyak. Jarak cuma 5 meter. Speaker masjid ke sini. Kayaknya luar biasa. Tapi untuk melangkah ke masjid sulitnya luar biasa. Dan Allah tidak inginkan itu. Makanya dijadikan bentuknya jamak. Kenapa? Sekaya-kaya pun masih nikmat ibadah. Sesulit-sulit pun masih ada solusi. Inilah rahasianya. Kenapa banyak kalimat hidayah dalam Al-Quran bentuknya selalu jamak. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau Allah sudah tawarkan semua kenikmatan dan keistimewaan privilege ini, maka siapa di antara kita yang tidak menginginkannya? Hanya orang kurang sehat yang tidak ingin mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mungkin, mohon maaf, kurang cerdas yang tidak menginginkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala.